Salam sejahtera, saya ingin memberikan renungan singkat di surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 17. Peperangan rohani melawan tipu muslihat dari iblis, penguasa-penguasa di udara, melawan si penipu, si pembunuh yang menyesatkan manusia, yang membuat manusia gagal, yang membuat manusia juga menjadi sakit, yang ingin terus mencuri, membunuh dan membinasakan manusia. Saudara-saudara, ini tantangan buat kita setiap hari. Bahkan iblis menaruh sesuatu di dalam pikiran manusia bahwa manusia itu mampu menyelesaikan masalahnya tanpa melibatkan, tanpa pertolongan dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia dipengaruhi oleh iblis supaya manusia itu tidak taat kepada Tuhan dan dia memutarbalikkan firman Allah. Karena itu kita harus hati-hati setiap hari dan kita harus lawan iblis dengan iman setiap hari. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menipu, menaruh benih-benih yang jahat di hati kita. Jangan biarkan iblis menaruh hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, di pikiran kita. Lawan dia dalam nama Yesus. Hardik dia dalam nama Yesus. Tolak dia dalam nama Yesus. Yang kedua, peperangan rohani kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan, melawan keinginan daging. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Hiduplah oleh roh, maka kamu akan mampu mengalahkan keinginan daging. Tuhan mau supaya setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu mematikan segala keinginan-keinginan daging. Karena kalau kita hidup dalam keinginan daging, kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan pernah bisa. Karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita terus alami kemenangan setiap hari melawan segala keinginan-keinginan daging kita. Matikan di dalam nama Yesus. Yang ketiga, saudara-saudaraku, dunia yang selalu ingin mempengaruhi hidup kita. Di mana di dunia ini ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Hanya dengan iman kita mampu mengalahkan dunia. Dunia ini bukan tempat kita. Fungsi kita di dunia ini untuk menjadi terang dan garam. Bukan menjadi penikmat dunia, tapi menggarami dunia, menerangi dunia dengan firman dan Roh Kudus yang Tuhan sudah beri kepada kita. Jadilah terang, jadilah garam di tengah-tengah dunia. Kalau kita mau alami kemenangan setiap hari, Tuhan sudah berikan senjata buat kita, yaitu firman Allah. Yang kedua, doa. Yang ketiga, dengan puasa, dengan sepakat, ya, dengan kesaksian kita, dengan nama Yesus, dengan darah Yesus. Setiap hari kita alami kemenangan. Kalau ada firman, kalau ada doa, kalau ada kesepakatan 2-3 orang berdoa, kita alami kemenangan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dan menggunakan nama Yesus, kita alami kemenangan setiap hari. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis, lawan dengan iman, tunduklah kepada Allah, maka kita akan alami kemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.